Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dan mari menyimak video berikut ini terlebih dahulu sebelum memberikan tanggapan dan Tuhan Yesus memberkati. Siapapun yang memboikot kami, mereka juga akan kami boikot. Beberapa tahun lalu kami sudah mempromosikan di Amerika dan tidak ada undang-undang di sebagian besar negara untuk boikot. Jadi jelas siapapun yang memboikot Israel akan mendapat hukuman. Jadi ini tak akan membantu. Kami nggak peduli boikot. Nah, Israel ya ternyata sudah mengetahui ya bahwa banyak orang ya negara-negara yang memboikot Israel, memboikot produk-produknya ya. Dan Israel ya, Netanyahu mengatakan siapapun yang memboikot ya kami, mereka pun akan kami boikot. Ya, ngeri juga kawan-kawan ya. Siapapun yang memboikot kami, mereka juga akan kami boikot. Beberapa tahun lalu kami sudah mempromosikan di Amerika dan tidak ada undang-undang di sebagian besar negara untuk boikot. Jadi jelas siapapun yang memboikot Israel akan mendapat hukuman. Jadi ini tak akan membantu. Kami nggak peduli boikot. Ya, jadi boikot-boikot itu tidak akan membantu ya kawan-kawan. Dan Israel ya, ini berbahaya kalau Israel memboikot produk-produknya, produk-produk strategisnya ya. Kalau Israel ya melarang ya teknologinya untuk dipakai oleh negara-negara yang memblokir atau yang memboikot Israel, ya kita akan kembali ke zaman batu kawan-kawan. Malulah kita. Kita tahulah berterima kasih kepada Israel yang sudah banyak menciptakan teknologi untuk mempermudah hidup manusia. Bagaimana orang sudah bisa naik haji ya, pakai pesawat dalam waktu yang singkat mereka bisa tiba. Bayangkan kalau pesawat tidak diciptakan oleh orang Israel. Lu naik haji mau pakai apa? Mau jalan darat? Mau pakai burung? Mau pakai onta? Kan nggak mungkin kawan-kawan. Jadi bersyukurlah ya kawan-kawan ya. Kalau nggak ada Israel, gimana kita bisa berkomunikasi lewat telepon, bisa video call? Gimana coba? Bagaimana kita bisa terhubung? Ya, bahkan kita bisa terhubung sampai ke luar negeri. Itu semua berkat ya, berkat Israel kawan-kawan ya. Bagaimana kita bisa live streaming ya? Bagaimana Pastor bisa siaran di YouTube? Ya, bagaimana kita bisa uh, kenalan lewat YouTube? Ini semua berkat teknologi yang diciptakan oleh Israel. Lalu kita sok-sok ingin memblokir atau memboikot Israel. Ya, dan ini baru kejadian kawan-kawan, ya. Baru kejadian di Yaman. Itu kejadian nyata ya. Itu akses internet itu diputus. Runtuh di Yaman, ya. Tiba-tiba akses internet di Yaman itu hilang ya pasca Yaman menyerang Israel. Langsung itu satu negara itu kebingungan, internetnya putus. Ya, internetnya tiba-tiba runtuh, tiba-tiba terganggu. Ya, Anda bayangkan saja kalau di Indonesia hal demikian terjadi. Anda mau berdakwah atau mau berkhotbah, ya, atau Anda mau bertelepon dengan siapa? Kalau nggak bisa gimana? Ya, jadi janganlah sok-sok boikot-boikot, kasihan, kasihan. Jangan Anda pikir Israel itu rugi, dia nggak rugi. Kalian sendiri yang rugi. Makanya kan MUI kan sudah mulai ya mengklarifikasi bahwa sebenarnya MUI ya tidak pernah mengeluarkan daftar ya yang barang-barang yang diboikot ya. Bla bla lah klarifikasi MUI. Ya mungkin MUI sudah merasakan dampaknya. Dampaknya akan merugikan umat Islam sendiri kawan-kawan. Ya, Anda sok-sok boikot ya, sok-sok mau ini mau hancurin Israel. Ya aduh, nggak ngefek bro, nggak ngefek. Ya, justru itu hanya akan merugikan diri Anda sendiri. Lama-lama Anda kelaparan, nggak makan, nggak minum. Ini serius loh kawan-kawan, ancaman Israel. Siapa yang memboikot akan diboikot juga oleh Israel. Dan siapa yang memboikot akan mendapatkan hukuman.
Jadi itu dia saudara dan saudari, sebagaimana sudah kita dengarkan bersama satu penjelasan yang disampaikan oleh Mas Pavel ya, dan karena itu bagaimana menurut kalian, dan mari kita lihat beberapa informasi terbaru mengenai situasi yang sedang berlangsung ya, ataupun beragamnya reaksi masyarakat mengenai Israel versus Hamas, dan ini sudah memasuki 7 pekan ya Bapak Ibu ya. Dan mari kita lihat di sini juga ada uraian ataupun pembahasan mengenai ya, di sini jelaskan akses internet di Yaman ya runtuh usai rudal jarak jauh Houthi ya serang Israel. Nah ini dia Bapak Ibu ya. Jadi memang kalau kita perhatikan, selain daripada ramainya pembahasan mengenai boykot produk Israel maupun memboikot produk yang pro terhadap Israel, ini juga sudah ada pembahasan mengenai ya akses internet di Yaman itu katanya runtuh Bapak Ibu ya teman-teman semuanya. Nah sekarang bagaimana dengan seruan boykot di tengah-tengah masyarakat kita di Indonesia sendiri? Nah sebenarnya setelah munculnya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia beberapa waktu yang lalu, ini juga sudah memunculkan beragam reaksi di tengah-tengah masyarakat, beragam tanggapan di tengah-tengah masyarakat. Tentu saja ada yang pro dan juga ada yang kontra. Nah salah satu diantaranya ya, ini juga disampaikan oleh seorang public figure ya, ini Deddy Corbuzier. Di sini dijelaskan bahwa waduh, Deddy Corbuzier sebut gerakan Israel boykot produk Israel sia-sia katanya Bapak Ibu ya. Bahkan di sini juga ada uraian di sini ya. Deddy Corbuzier anggap boykot produk pro Israel dan foto semangka Palestina tak berguna katanya di sini. Nah itu dia Bapak Ibu. Ini beberapa penjelasan ya yang juga melibatkan ya opini ataupun kemudian reaksi dari public figure ya. Salah satu diantaranya yang ramai diperbincangkan beberapa waktu belakangan ini adalah mengenai penjelasan dari Mas Deddy Corbuzier ya. Tapi begini sebenarnya kawan-kawan ya, mengenai orang-orang yang sejauh ini nampaknya sangat bersemangat ya untuk memboikot produk pro Israel ataupun produk yang pro Israel. Sekarang begini sebenarnya ya, pertanyaan mendasar dan pertanyaan penting atas situasi ya ataupun atas seruan itu adalah apakah dengan melakukan hal tersebut itu bakalan berdampak terhadap perekonomian Israel? Karena begini ya, teman-teman semua, kalau kita lihat ya, apa yang sekarang sedang diboikot ini kan seperti McD ya. Ini kan bukan produk Israel langsung Bapak Ibu ya, setahu saya. Kalau nggak salah McD ini kan dari AS ya teman-teman. Nah sekarang begini, apakah dengan memboikot misalnya ya di Indonesia diboikot ya tidak mau beli dan segala macamnya, apakah itu langsung berdampak ke Israel ya? Sekarang begini kawan-kawan ya, perusahaan-perusahaan ini kan seperti McD dan beberapa perusahaan lainnya itu kan, ini kan perusahaan-perusahaan yang multinasional ya, yang bergeraknya itu dia hampir di seluruh negara di dunia Bapak Ibu ya, ya itu kan bergeraknya ke sana banyak sekali ya. Jadi pertanyaannya sebenarnya apakah itu akan berdampak? Sulit sekali Bapak Ibu ya kalau kita kemudian mengiyakan bahwa itu berdampak, karena ya ini kan bukan hanya ada di Indonesia, dan justru yang paling pasti atas seruan boykot ini adalah dampaknya terhadap para pekerja di perusahaan-perusahaan itu ya, dan juga dampaknya terhadap ya mitra dari perusahaan-perusahaan ini, baik itu mitra petani ya, mitra peternak dan segala macamnya. Misalnya kalau McD Bapak Ibu, mereka kan tentu punya mitra peternak ayam, lalu kemudian punya mitra cabai misalnya, ataupun sayur-sayuran, kentang dan segala macamnya ya. Jadi ini tentu akan berdampak terhadap mereka Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya mengenai seruan-seruan boykot ini juga teman-teman, beberapa waktu belakang tadi ada satu saya sempat ya dengan penjelasan dari Deddy Corbuzier, katanya kalau serius mau boykot katanya ini apa namanya mic ya, apa namanya mikrofon kawan-kawan ya. Jadi Deddy Corbuzier ya menyampaikan bahwa loh ini kan produknya dari sono yang pro terhadap Israel, kenapa nggak boykot juga ya. Jadi itu dia Bapak Ibu. Lalu kemudian masih bermedsos ya. Ini kan jelas ya, medsos besar-besar ini kawan-kawannya ini kan umumnya ya banyakkan itu pro terhadap Israel ya, ataupun kemudian ya setidaknya ini kan hadir ataupun ya dibuat oleh perusahaan yang terafiliasi yang ada di negara, misalnya di AS dan segala macamnya. Jadi itu dia kawan-kawan semua. Jadi di tengah-tengah masyarakat ataupun ramainya pembahasan mengenai boykot ini ya, saya ingat teman-teman ya satu penjelasan dari pemuda Malaysia itu yang menyampaikan bahwa sebenarnya mengenai gerakan boykot ini ya, kalau mau serius ya bagaimana dengan laptop ya, bagaimana dengan sosmed, lalu bagaimana dengan celana jeans misalnya segala macamnya ya. Jadi bagaimana menurut sahabat-sahabat semua terkait dengan seruan dari masyarakat ya, adanya gerakan boykot, adanya gerakan tidak membeli barang ini dan itu. Tapi begini Bapak Ibu ya, tadi saya ada muncul ya beberapa apa namanya, ada muncul beberapa foto ya di media sosial ini mengenai beberapa ini teman-teman ya, di supermarket ini tuh ya, katanya produk ini tidak dijual berdasarkan ini. Sebentar Bapak Ibu ya, saya coba lihat dulu ke kawan-kawan ya. Produk boykot produk ya, boykot ya produk ya, boykot ya. Oke teman-teman, mari kita lihat di sini ya. Oke
Ini dia Bapak Ibu. Nah, ini dia teman-teman ya. Nah, ini dia. Tapi tadi kemarin malah saya lihat ya, di supermarket itu ada ditulis beberapa ya. Ini dia teman-teman ya. Seperti yang ada di layar kawan-kawan ini ya. Tidak kelihatan di sini ya. Oke, ini tidak ini kurang muncul Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya begini teman-teman ya. Apakah ini akan berdampak? Ya nanti kita lihat saja ya. Kita lihat saja teman-teman ya, apakah itu bakalan berdampak ataukah bagaimana. Tetapi yang pasti ini sangat rawan sekali ya untuk adanya ya karyawan yang bisa saja nantinya bakalan di PHK ataupun kemudian bakalan dirumahkan ya. Jadi memang Bapak Ibu semua mengenai beberapa komentar ya ataupun tanggapan dari teman-teman yang ada di media sosial juga yang kemudian mempertanyakannya kemanfaatan ya dan efek dari boikot tersebut ya. Nah, ini dia ya, terkait seruan MUI boikot produk yang dukung Israel, Prof. Kurai Shihab ya harus berpikir dan teliti. Nah, itu dia teman-teman. Nah, tadi bahkan ada satu penjelasan yang saya dengar dari seorang pemuka agama juga yang mana beliau ini mengimbau begini ya, kalau mau boikot maka silakan saja memboikot, tetapi ini harus bisa bekerja sama dengan pemerintah dan sebagai solusinya juga harus bisa menyediakan lapangan pekerjaan bagi karyawan yang nantinya bakalan di PHK ataupun dirumahkan akibat dari seruan boikot ini. Nah, bisa nggak begitu kawan-kawan ya? Bisa nggak kemudian seperti Majelis Ulama Indonesia menyediakan lapangan pekerjaan untuk semua karyawan yang nanti ya terdampak akibat dari seruan boikot ini? Nah, bisa nggak begitu teman-teman? Nah, nanti kita nggak tahu ya apakah bisa atau bagaimana teman-teman. Jadi itulah beragam reaksi yang sedang berlangsung di tengah-tengah masyarakat mengenai ya boikot ataupun juga terkait dengan Israel versus Hamas. Jadi sekian Bapak Ibu semua, tapi mari terus ya suarakan apa yang baik ya, terutama semoga situasi di sana segera kembali kondusif ataupun kembali normal ya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih.